Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kesempatan siang ini. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang audit pemasaran, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Selanjutnya, kami sendiri dari kelompok 3 ada nama saya Yumna Rahmatinisa dengan NIM 498, dan rekan saya ada Yuni Farida dengan NIM 281, Nadia Melinda dengan NIM 420, Mahdia Amanah dengan NIM 422, Noval Trirangga dengan NIM 716, dan Firia Ramaduna dengan NIM 728. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang audit pemasaran dan sumber daya manusia. Selanjutnya, definisi dari audit pemasaran sendiri ini menurut Kotler merupakan sebuah pemeriksaan terhadap suatu bisnis atau perusahaan secara berkala, sistematis, independen, dan komprehensif. Atau bisa juga jadi seperti ini. Marketing audit ini adalah kegiatan memeriksa dan menganalisis aktivitas dari pemasaran. Jadi kita dapat menilai apakah kegiatan marketing ini selama ini udah baik atau belum. Jadi jika belum, kita cari tahu bagaimana bagian apa yang membuat hasilnya itu tadi kurang maksimal. Jadi dari hasil audit pemasaran tersebut ini kita bisa menentukan langkah selanjutnya untuk membuat strategi marketing yang lebih baik. Selanjutnya ada 4 karakteristik dalam audit pemasaran ini. Yang pertama ada komprehensif. Jadi audit pemasaran tersebut itu mencakup semua aktivitas pemasaran yang relevan dan bukan sekedar melihat masalah pemasaran dalam ruang lingkup itu tadi yang sempit. Yang kedua ada sistematis. Sistematis di sini nih audit pemasaran harus melibatkan tahapan diagnosis yang telah disusun sesuai dengan logika atau merupakan suatu rangkaian langkah terintegrasi dengan baik. Yang ketiga ada independen. Audit pemasaran yang baik harus dilakukan secara objektif dan tidak bias. Oleh karena itu, jadi walaupun suatu audit pemasaran dapat dilakukan secara internal oleh para manajernya, objektivitas dari audit tersebut itu harus dipertahankan. Yang keempat ada periodik atau berkala tadi. Agar suatu audit pemasaran benar-benar berguna untuk memperbaiki kinerja pemasaran dari perusahaan tersebut, maka suatu audit harus dilakukan secara berkala. Selanjutnya ada the strategic 4C. Ohmay pernah berkata bahwa ada tiga karakter dalam menyusun suatu strategi tadi. Yang pertama ada company, customer, dan competition. Ketiganya ini disebut juga dengan strategic triangle. Sedangkan C yang lainnya ini adalah change. Jadi hasil audit dari customer, competition, and change ini akan membentuk suatu profil yang dinamakan competitive setting profile, dan hasil audit dari company akan menghasilkan company alignment profile. Selanjutnya, competitive setting profile. Di sini Kartajaya pernah berkata bahwa variabel pertama CSP ini adalah pelanggan, dan yang kedua adalah kompetitor atau pesaingnya. Jadi ada 3 dimensi yang diukur dalam competitive audit ini untuk melihat permintaan seorang pelanggan. Jadi ada electin, informasionalis, dan empower. Jadi seseorang pelanggan yang sudah electin atau tercerahkan adalah pelanggan yang mempunyai pandangan ke depan atau lebih rasional, serta sanggup mempengaruhi pelanggan yang lain. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap proses pencerahan ini adalah pendidikan. Yang kedua, kemudian ada informasionalis customer, adalah pelanggan yang mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi
pilihan-pilihan yang ada. Hal ini terutama disebabkan oleh mudah dan cepatnya pelanggan untuk mendapatkan informasi. Dan yang ketiga di sini adalah empowered. Empowered di sini ini merupakan perilaku pembelian akan suatu merek. Dan ada variabel kedua tadi, kompetitor, di mana analisis terhadap pesaing itu mempunyai 3 dimensi. Jadi yaitu ada general, aggressive, dan capability. Dimensi general ini mencakup pesaing potensi di masa-masa yang akan datang dan pesaing dari produk substitusi. Aggressiveness ini mengarah pada seberapa jauh pesaing menerapkan strateginya ini secara kreatif dan efektif. Dan yang terakhir ini ada capability. Capability ini diukur dengan kondisi keuangan karyawan dan intangible, terutama yang berhubungan dengan teknologi. Sementara itu, faktor change driver terdiri dari 3 dimensi, yaitu teknologi, ekonomi, dan pasar. Selanjutnya ada company allegiance profile. Jadi perjalanan suatu perusahaan untuk menjadi truly marketing company pada dasarnya tergantung pada attitude dan kemauan perusahaan untuk menciptakan nilai-nilai perusahaan. Selain nilai, dua elemen yang membentuk CAP adalah strategi dan taktik perusahaan. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik rekan-rekan, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuni Farida Aprialinda dengan NIM 2018-310281. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan di sini saya akan membahas mengenai metode audit, khususnya pada audit pemasaran. Nah, jadi pada audit pemasaran ini biasanya dilakukan dengan melibatkan partisipasi manajemen yang terlibat dalam perumusan atau implementasi strategi atau taktik pemasaran dalam suatu perusahaan. Nah, jadi biasanya para manajemen ini nanti akan dikumpulkan untuk menjadi responden pada audit pemasaran. Nah, di sini para manajemen ini mereka akan diberikan 2 form, yaitu CSP atau Competitive Setting Profile Form dan CAP atau Company Alignment Profile Form. Nah, contoh formnya ini ada di slide yang ada di sini. Ada 2 contoh, yang atas itu CSP, yang bawah CAP. Nah, kemudian para responden ini nanti akan mengisi kedua form ini dengan memberikan skor 1-5. Nah, skor 1 ini menunjukkan dimensi yang diukur dengan sangat rendah, dan kebalikannya maksudnya merutut ke-5 itu semakin tinggi skornya yang diberikan. Pada skor 5 ini memberikan indikasi bahwa dimensi tersebut sangat tinggi nilainya. Seperti itu. Kemudian setelah kedua form tersebut diisi, langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai rata-rata dari setiap profil yang didapat dari responden yang ada di para manajemen tersebut. Kemudian setelah dihitung nilai rata-ratanya, nah hasil rata-rata ini tadi untuk CSP atau Competitive Setting Profile ini dinamakan dengan CSI atau Competitive Setting Index, dan untuk yang CAP atau Company Alignment Profile ini hasil akhir rata-ratanya dinamakan dengan CAI atau Company Alignment Index. Nah, kemudian hasil dari kedua indeks dari CSI dan CAI ini dibandingkan untuk melihat analisis kesenjangannya. Nah, jika nilai CAI ini lebih tinggi, lebih besar daripada CSI, maka kesenjangannya ini adalah positif. Nah, tetapi kebalikannya, jika CAI ini nilainya lebih rendah atau lebih kecil daripada CSI, maka akan terjadi kesenjangan negatif. Seperti itu. Nah, selanjutnya kemudian di sini saya akan membahas mengenai audit sumber daya manusia. Nah, jadi audit sumber daya manusia ini dilakukan untuk mengetahui apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang saat ini sedang dilaksanakan untuk memperbaiki fungsi sumber daya manusia itu sendiri. Nah, jadi organisasi itu akan melakukan review terhadap semua aspek pada human resources-nya untuk meyakinkan peraturan pemerintah dan kebijakan perusahaan telah dipatuhi atau compliance audit, dan organisasi telah melakukan yang terbaik yang dinamakan dengan best practices audit.
Nah, dalam menilai proses dan kondisi kerja perusahaan, audit dilakukan untuk meneliti setiap departemen utama dan dengan demikian memperlakukan setiap departemen sebagai unit yang terpisah. Nah, lalu selanjutnya akan dibuat ringkasan berbagai persoalan untuk menentukan apakah ada keadaan yang kurang sehat dalam departemen tersebut atau perusahaan secara keseluruhan, seperti itu. Nah, pada buku Dian Jung tahun 1987 dikatakan bahwa tujuan utama pada audit atas fungsi personalia ini adalah untuk mengetahui efektivitas keseluruhan divisi personalia dalam mengelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Nah, keterlibatan departemen personalia dalam perusahaan ini biasanya meliputi hal-hal seperti yang ada di slide ini. Yang pertama ada proses penerimaan karyawan, memperhatikan dan menilai kondisi kerja, pengelolaan sistem kompensasi yang bersaing, program kesehatan, melatih dan mendidik karyawan, prosedur keselamatan kerja, hubungan dengan karyawan, kesejahteraan dan pelayanan karyawan, juga mengenai program keamanan perusahaan. Nah, selanjutnya di sini juga dibahas mengenai sasaran audit pada audit sumber daya manusia atau SDM. Nah, jadi audit SDM ini perlu dilakukan karena SDM ini kan disusun untuk competitive advantage perusahaan itu sendiri. Sehingga sasaran pada audit SDM ini itu meliputi hal-hal berikut ini, seperti yang pertama ada perencanaan tenaga kerja yang tujuannya ini untuk memperoleh informasi apakah manajemen memperhitungkan berbagai faktor eksternal dengan tepat atau tidak. Jadi faktor eksternal ini itu bisa seperti faktor ekonomi, sosio dan politik, kemudian ada faktor hukum, pesaing dan sebagainya. Kemudian untuk yang kedua ada penyelenggaraan fungsi rekrutmen. Nah, jadi tujuan dilakukan ini tuh agar pencari tenaga kerja baru itu mampu memahami rencana tenaga kerja perusahaan, juga mengenali kendala yang akan dihadapi seperti kebijakan perusahaan mengenai tenaga kerja, keterbatasan anggaran untuk rekrutmen, kemampuan pasar kerja dalam menyediakan tenaga kerja, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada fungsi pelatihan dan pengembangan. Nah, tujuan dilakukan ini tuh agar memberikan masukan kepada manajemen untuk membina dan mengembangkan bagaimana perusahaan ini akan berjalan selanjutnya, juga untuk pengambilan keputusan yang menyangkut dengan perencanaan dan pengembangan karir karyawan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kinerja manajemen, juga ada pemutusan hubungan kerja dan pemensiunan. Kemudian juga ada kepuasan para karyawan. Nah, untuk kepuasan para karyawan ini dimasukkan ke dalam sasaran audit karena tujuannya itu untuk memperoleh informasi mengenai apakah karyawan ini perlu atau tidak diperlakukan secara martabatnya. Jadi karyawan ini kan perlu mempunyai rasa memiliki perusahaan, seperti itu. Jadi karyawan itu perlu menunjukkan loyalitas kepada atasan dan rekan kerja mereka, juga membuat komitmen yang benar untuk keberhasilan perusahaan. Nah, selanjutnya juga ada kompensasi atau manajemen sistem imbalan. Lalu juga ada penyelenggaraan fungsi perencanaan dan pengembangan karir. Lalu juga ada perlindungan tenaga kerja sebagai fungsi manajemen SDM, di mana perlindungan tenaga kerja sebagai fungsi manajemen SDM ini dimasukkan ke dalam sasaran audit karena bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan kepada karyawan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Jadi apabila kesehatan dan keselamatan kerja itu baik, maka terjadinya kecelakaan di perusahaan itu dapat dihindarkan. Selanjutnya juga ada hubungan dengan perusahaan dan pemeliharaan hubungan dengan karyawan, yang tujuannya itu sebagai objek audit untuk memberikan suasana yang kondusif di perusahaan sehingga karyawan itu dapat bekerja atau berkarya dengan baik, seperti itu. Kemudian yang terakhir, tidak lupa juga ada penyelenggaraan penilaian kinerja dengan tujuan untuk digunakan sebagai sasaran audit dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja para karyawan secara individual, kelompok, semua satuan kerja dan perusahaan sebagai keseluruhan, seperti itu. Nah, demikian rekan-rekan presentasi dari saya. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Meilinda Asrifani dengan NIM 2018-310420. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Terdapat faktor-faktor yang terdapat di sasaran audit, yakni faktor alam. Yang pertama,
yakni digunakan untuk melihat melimpah atau langkahnya bahan mentah atau bahan baku untuk menghasilkan produk tertentu. Selanjutnya, bahan bakar menentukan harga bahan bakar seperti oli, solar, tenaga listrik, dan melaksanakan kebijakan perusahaan yang menyangkut dengan pencemaran lingkungan, serta menjaga komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, faktor teknologi. Pada faktor teknologi ini, audit diharapkan memperoleh informasi tentang tindakan yang akan diambil oleh perusahaan yang menyangkut berbagai bidang tersebut dan dampak tindakan tersebut terhadap ketangguhan perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Selanjutnya ada faktor politik. Untuk menilai kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, seperti kebijakan moneter, penanaman modal asing, kebijakan ekspor impor, dan proteksi sektor industri tertentu untuk kepentingan nasional seperti peraturan upah minimum, larangan memperkerjakan anak di bawah usia, sistem perpajakan, kesehatan, dan juga keselamatan kerja. Faktor selanjutnya yaitu faktor budaya. Faktor budaya ini digunakan untuk melihat pandangan masyarakat bahwa perolehan dan pemilihan materi harus dikalahkan oleh nilai-nilai spiritual dan keagamaan. Yang kedua, ada masyarakat yang mengagungkan hedonisme dan pemilikan materi digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan seseorang. Selanjutnya digunakan untuk tingkat pendidikan dan faktor lain yang perlu diperhatikan. Selanjutnya ada perubahan status sosial seseorang dan manusia yang bersifat meniru juga harus diperhitungkan. Selanjutnya ada pasar untuk memperoleh informasi tentang segmentasi pasar, pangsa pasar yang sudah dikuasai, kondisi pasar apakah sudah jenuh dan atau masih bisa dikembangkan. Letak geografis pasar juga harus dipertimbangkan, serta tingkat keuntungan yang diperoleh setiap segmen pasar. Selanjutnya ada konsumen. Untuk memperoleh informasi tentang pandangan konsumen terhadap produk, sikap konsumen menghadapi persaingan, mutu produk, harga jual dibandingkan dengan harga produk pesaing, dan juga kebijakan kredit serta sikap tenaga penjual. Selanjutnya ada pesaing. Untuk memperoleh informasi tentang bentuk strategi pesaing, kebijakan dan tindakan pesaing di pasaran, segmen pasar, peluncuran produk dan informasi kekuatan dan juga kelemahan pesaing. Selanjutnya ada pemasok. Pemasok ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang suplai yang kontinu, mutu bahan, harga, ketepatan jadwal pengiriman, dan juga persyaratan pembayaran. Selanjutnya, ada promosi dan periklanan. Promosi dan periklanan ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana cara mendapatkan promosi yang dipertanggungjawabkan dari segi moral dan etika. Selanjutnya, memperoleh informasi ini tentang bona fides perusahaan penjualan jasa, promosi, dan juga periklanan. Selanjutnya, ada efektivitas pembiayaan dan juga efektivitas lainnya. Sasaran audit selanjutnya yakni publik sebagai target pemasaran. Yang ketiga ada organisasi pemasaran, yaitu digunakan untuk menemukan apakah organisasi pemasaran dikelola dengan sangat baik dengan melakukan pendekatan kesisteman atau tidak. Selanjutnya ada sistem pemasaran. Pada sistem pemasaran ini digunakan untuk menemukan sistem informasi pemasaran, sistem perencanaan pemasaran, sistem pengembangan produk, sistem pengendalian pemasaran. Pada sistem informasi pemasaran ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pemasaran yang diperoleh melalui dua jalur kegiatan, yaitu kegiatan intelijen dan juga penelitian pasar. Selanjutnya, sistem perencanaan pemasaran yakni digunakan untuk memperoleh informasi tentang situasi dan perkembangan pasar yang dijadikan dasar untuk perencanaan pemasaran, termasuk segmennya, produk yang diluncurkan, potensi pasar, ramalan volume penjualan, dan kuota penjualan berdasarkan wilayahnya. Selanjutnya ada sistem pengembangan produk baru. Pada sistem pengembangan produk baru ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang ada atau tidaknya iklim yang kondusif, tentang barang baru,
tentang penelitian produk baru yang akan diluncurkan layak atau tidaknya, dan produk baru yang diluncurkan harus diuji terlebih dahulu sebelum perusahaan melakukan investasi pada produk tersebut. Selanjutnya, sistem pengendalian pasar, yakni bertujuan untuk memperoleh informasi prosedur, profitabilitas, dan biaya. Prosedur ini berkaitan dengan pemasok, distributor, dan juga agen. Profitabilitas ini berkaitan dengan jenis produk, segmen pasar, wilayah, saluran, dan juga distribusi. Pada biaya pemasaran perlu diteliti secara berkala. Dari sasaran audit di atas, maka dapat dilakukan audit sebagai berikut. Yang pertama, audit strategi pemasaran. Nah, melakukan audit strategi pemasaran yaitu dengan cara melakukan audit. Yang pertama, ada atau tidaknya strategi dasar pemasaran tersebut. Yang kedua, tepat tidaknya strategi dasar. Yang ketiga, seimbang atau tidaknya pengarahan dana dan daya perusahaan dengan hasil yang diharapkan dapat dicapai. Yang keempat, apakah resolusi sarana dan dana serta daya menggunakan pendekatan yang sama rata atau bervariasi tergantung segmen pasarnya. Dan yang kelima, apakah ada strategi pemasaran tercermin pendekatan gabungan yang meliputi mutu produk, motivasi tenaga penjual, promosi, periklanan, dan juga fasilitas kredit. Dan saluran distribusi. Dengan mengaudit strategi pemasaran, maka dapat mengambil keputusan untuk menentukan bagaimana strategi pemasaran di masa yang akan datang. Yang kedua, ada audit produktivitas pemasaran, yakni bagaimana cara mereka memeriksa segi-segi kegiatan, apakah ada yang mendatangkan atau menjamin perolehan keuntungan bagi yang menguntungkan dan mana yang tidak. Dengan demikian, segi-segi yang menguntungkan itu perlu dikembangkan lebih lanjut. Audit produktivitas pemasaran harus menggali informasi apakah semua bentuk dan jenis biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Selanjutnya, ada audit fungsi pemasaran. Nah, tujuan dari audit fungsi pemasaran ini adalah untuk mencangkup berbagai segi seperti sasaran peluncuran, pemasaran produk, masalah harga, saluran distribusi, kegiatan promosi, periklanan, serta tenaga penjualan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Madia Mana dengan NIM 2018-310422. Di sini akan menjelaskan mengenai audit sistem informasi. Nah, jadi komponen sistem informasi meliputi piranti keras atau hardware yang digunakan dalam bisnis, meliputi server, PC, mini komputer, dan mainframe. Nah, server sendiri itu merupakan sistem yang menerima permintaan dari sistem lainnya, yang menghubungi klien dan memproses permintaan tersebut. Lalu di sini selanjutnya ada piranti lunak audit umum yang disebut dengan Generalized Audit Software atau GAS. Jadi GAS adalah salah satu alat dari auditor EDP yang paling banyak digunakan. GAS memiliki fitur seperti membuat ringkasan, stratifikasi, sampling, dan kemampuan penelusuran informasi umum, serta dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas audit dasar. GAS juga menyediakan rutinitas standar untuk meringkas, memeriksa, dan membandingkan informasi. Lalu selanjutnya yaitu terdapat audit berbantuan komputer. Nah, ketika menggunakan sistem sebagai alat audit, pengujian data dapat langsung menggunakan teknik matematika, tabel akhir, dan tabel silang atau perhitungan ulang, akrual, dan komputasi lainnya. Arsip penggajian dapat diuji dengan menghitung ulang jumlah pembayaran bersih berdasarkan jumlah jam kerja, tingkat gaji, nilai pengurangan, dan lain-lain. Nah, auditor dapat melekatkan pekerjaan audit dalam piranti lunak produksi untuk menangkap transaksi yang eksplisit atau data mengenai kondisi khusus ke dalam arsip khusus untuk pemeriksaan oleh auditor. Lalu selanjutnya di sini terdapat pengujian, pemrosesan, dan teknik data pengujian. Nah,
penggalian dan pengujian data merupakan hal yang penting. Namun, hal tersebut adalah pengujian setelah fakta. Pemrosesan dianggap sudah benar karena tidak ada kesalahan yang ditemukan di dalam data yang telah melewati langkah-langkah pemrosesan. Asumsi ini bisa salah karena yang pertama, kesalahan potensial belum ditemukan di dalam pemrosesan. Lalu yang kedua, kesalahan yang terjadi tidak dideteksi oleh tugas edit saat ini. Nah, pendekatan audit harus menguji pemrosesan bukan hanya menguji data. Hal ini disebut teknik transaksi pengujian. Lalu selanjutnya terdapat komputer sebagai alat audit. Nah, pada awalnya auditor menggunakan komputer hanya sebagai alat untuk menyimpan arsip. Ada sejumlah alasan utama yang muncul. Perusahaan merasa bahwa teknologi informasi yang diterapkan masih berperan sebagai support tools, belum menjadi strategic tools. Namun kemudian auditor mulai menggunakan komputer untuk kepentingan lainnya, seperti untuk menyediakan bahan bukti audit. Lalu selanjutnya terdapat jenis penggunaan komputer. Nah, ada 4 jenis penggunaan komputer yang berbeda. Yang pertama metode in-house, di mana komputer dimiliki atau disewa oleh perusahaan dan semua kegiatan penggunaannya dilakukan sendiri oleh perusahaan. Lalu yang kedua metode service bureau. Komputer dimiliki dan dioperasikan oleh suatu kantor jasa. Kantor jasa tersebut pada umumnya mempunyai kendali data, program, dan aktivitas yang menyangkut komputer tersebut. Lalu yang ketiga yaitu metode time sharing, di mana komputer pusat dimiliki oleh pihak lain atau pengelola, tetapi klien yang memanfaatkan jasa tersebut disediakan suatu keyboard yang bisa digunakan bersama dengan telepon. Lalu yang terakhir yaitu kombinasi antara in-house dengan service bureau, di mana metode ini dilakukan jika suatu entitas membeli komputer, namun pengoperasian dan pengorganisasiannya dilakukan oleh pihak lain di luar entitas tersebut. Lalu yang terakhir yaitu terdapat komputer sebagai alat audit khusus, di mana auditor menggunakan komputer untuk yang pertama, untuk mengumpulkan, merekam, dan meringkas bukti. Komputer dapat melakukan berbagai tugas dengan standar yang telah diterapkan sebelumnya. Lalu yang kedua, komputer sebagai alat audit khusus digunakan untuk menganalisis bukti dengan komputer. Sebagian besar analisis auditor yang sebelumnya harus dibuat secara manual kini dapat dibuat oleh komputer, yaitu melalui pemakaian generalized audit software. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi rekan saya, yaitu pertama ada survei pendahuluan. Jadi survei pendahuluan ini suatu latar belakang informasi organisasi yang diaudit, sehingga untuk memperoleh pemahaman yang menyangkut aktivitas komputer dan pada keseluruhan manajemen organisasi perusahaan tersebut. Di sini ada beberapa jenis informasinya, yaitu pertama rencana organisasi. Jadi rencana organisasi memiliki beberapa yaitu mengidentifikasi pejabat inti dalam organisasi, EDP, terus menentukan komitmen organisasi terhadap pengendalian EDP-nya. Terus ketiga ada menentukan kemampuan auditor internal untuk melakukan audit dan mengaudit fungsi EDP-nya. Sehingga itu di situ akan mengembangkan sistem EDP tersebut dan mengendalikan operasi dari program audit tersebut. Terus ada mengidentifikasi para pemakai utama dari sistem EDP tersebut. Yang terakhir itu ada menentukan staf EDP yang telah cukup terlatih sehingga fungsi dari staf sudah sesuai dan memastikan tidak ada personel tanpa stafnya. Tanpa otoritas yang mempunyai akses ke komputer. Yang kedua di sini ada biaya. Jadi biaya ini untuk menentukan total biayanya dan membandingkan biaya yang dianggarkan dengan biaya yang sebenarnya terjadi untuk sedikitnya 2 tahun. Terus yang ketiga ada peralatan dan sumber daya lain. Ini ada beberapa, yaitu penentuan jenis peralatan yang digunakan seperti hardware, terminal dan sebagainya. Terus ada menentukan jenis perangkat lunak tertentu yang digunakan. Yang keempat, ada aplikasi ke aktivitas atau program. Jadi
Di sini ada beberapa juga, yaitu menentukan masing-masing aplikasi komputer ke program atau ke aktivitasnya, yaitu mencakup aplikasi dari server draw kantor pelayanan yang digunakan jasanya oleh organisasi. Terus ada menentukan sistem tertentu yang berhubungan dengan program atau aktivitas. Dan terakhir itu ada menentukan pengendalian program dalam komputer atau dalam programnya. Yang kelima di sini ada kebijakan dan prosedur. Jadi di sini menentukan pusat data telah menulis kebijakan dan prosedur manual untuk pendokumentasian semua aktivitas yang meliputi dari persiapan sumber dokumen inti secara manual. Terus ada data atau entry konvensional manual. Terakhir itu terus ada pengoperasian komputer secara manual dan pendokumentasian program secara manual meliputi uraian program, spesifikasi program, format, input, output, dan file master. Yang terakhir itu ada perekrutan dan pengembangan. Jadi dalam perekrutan dan pengembangan ini untuk memutuskan apakah organisasi atau perusahaan tersebut mempunyai program perekrutan yang bisa diterima dan program tersebut dalam pengembangannya berkelanjutan dalam rangka mempunyai staf yang terlatih. Slide selanjutnya yaitu telah dan pengujian pengendalian manajemen. Jadi pengendalian input dari transaksi ini adalah untuk memastikan bahwa pengendalian input transaksi telah memadai, dan auditor pun harus memiliki yaitu yakin bahwa dokumen diterima dengan tepat dan diperkenalkan dalam sistem. Dari ini ada mencakup beberapa hal, yaitu setiap bagian asal transaksi harus didukung dokumen. Terus setiap batch dokumen harus dihitung untuk menentukan totalnya. Setiap dokumen harus ditandai dengan nomor yang berurutan. Setiap dokumen harus disimpan dalam beberapa cara yang dapat diakses ulang setelah pemeriksaan. Terus ada catatan tentang perhitungan harus disimpan dalam dokumen. Yang terakhir yaitu yakin jika prosedur tersebut dikembangkan untuk tujuan pengendalian prosedurnya telah dipatuhi. Selanjutnya yaitu proses pengendalian transaksi. Jadi proses pengendalian ini dapat dibagi dalam 4 kategori yang terpisah, yaitu prepare control. Jadi yang pertama prepare control. Jadi proposal ini auditor harus mengetahui informasi latar belakang klien untuk memastikan bahwa pengaruh pengendalian terhadap area pengujian telah dipertimbangkan. Contohnya ini Departemen EDP. Jadi mempunyai prosedur manual yang baik, tapi yang menjadi penyataan adalah apakah program manual menerapkan faktor-faktor pendefinisian data input, sumber dan format, program listing dan perubahannya. Jadi prosedur koreksi kesalahan dan pencegahan hilang data dan penentuan input di otoritas secara wajar. Jadi pengendalian lainnya itu adalah mempertimbangkan apakah yang terjadi jika proses memusnahkan semua catatan sudahkah kontrol, dipertimbangkan untuk memproteksi semua kerusakan catatan EDP-nya. Juga auditor harus mempertimbangkan penggunaan kode dalam proses dan harus memverifikasi kode tersebut. Yang kedua yaitu program kontrol. Jadi program ini merupakan program yang digunakan untuk menentukan prosedur aktual untuk memproses informasi dalam komputer. Dalam program ini auditor harus yaitu memastikan bahwa program berjalan lancar. Kedua, memastikan keberadaan file diidentifikasi untuk mencegah terjadinya kesalahan program. Ketiga, yaitu memastikan bahwa program mempunyai logic check yang pantas. Terus yang keempat, memastikan bahwa program hanya direvisi jika ada permohonan tertulis yang disetujui oleh pengguna. Yang kelima, yaitu memastikan bahwa prosedur pengujian program telah ditetapkan. Yang terakhir, yang keenam, memastikan bahwa duplikat program disimpan pada lokasi lain di luar Departemen EDP. Terus yang terakhir itu memastikan bahwa perubahan dalam program didokumentasi dengan memadai. Yang ketiga yaitu processing control. Jadi proses kontrol ini auditor harus
area auditor harus memastikan bahwa operasi peralatan harian disimpan dengan penurunan waktu yang dijelaskan. Terus ada memastikan adanya penyimpanan untuk kesalahan yang logis dengan informasi yang di posisi kesalahan. Terus ada memastikan bahwa operator tidak dapat bergelak dari instruksi. Terus ada juga memastikan bahwa input kontrol seimbang dengan processing kontrolnya. Controls. Terus memastikan adanya penyusunan pengecekan kesalahan per departemen yang disusun atas inisiatif departemen tersebut, dan memastikan bahwa run to run total diverifikasi pada poin yang tepat dalam pengecekan kelengkapan prosesnya. Terus di sini bentuk penggunaan sistem processing ini antara lain yaitu kode otoritas yang digunakan dan dikendalikan untuk mencegah pemakaian tidak otoritas. Terus komputer hanya akan mengikuti kode yang di otoritas untuk transaksi yang utama. Dan ada program komputer menyimpan rangkuman semua transaksinya. Terus slide selanjutnya yaitu akhir dari pengendalian proses. Jadi auditor harus mempertimbangkan beberapa akhir dari pengendalian prosesnya. Contohnya itu apa yang harus dilakukan ketika print out komputer error, apakah dikoreksi sebelum perlengkapan proses atau dipindahkan ke substance file. Selain itu, auditor harus yakin bahwa semua proses telah memadai. Di sini dalam akhir pengendalian proses ini ada kontrol output untuk transaksi. Dalam hal ini harus memungkinkan untuk melakukan forward tracing semua transaksi dari input ke pemrosesan sampai output dalam sistem EDP-nya. Untuk itu, auditor harus mempertimbangkan yaitu apakah pengendalian outputnya direkonsiliasi ke input dan proses pengendalian. Terus ada apakah di situ outputnya dibandingkan dengan sumber dokumen. Terus apakah output dikirim berdasarkan waktu dan hanya penerimaan diotorisasi. Terus ada pengujian terinci. Jadi pengujian terinci ini suatu sistem pengendalian manajemen yang buruk dalam sistem komputer dengan dapat menyebabkan terjadinya kecurangan atau kurangnya efisiensi, keekonomisan, dan keefektifan operasinya. Terus dalam perbaikan efisiensi ini dan komunikasi komputer kemungkinan terjadi di beberapa area, yaitu ada licensing versus beli, terus penggunaan kapasitas yang berlebihan, penggunaan komputer in-house ketika kantor pelayanan tidak dapat menyediakan jasa yang sama pada harga yang sama juga, dan pelaporan berlebihan atas data yang tidak sempurna. Yang terakhir itu ada laporan. Jadi merupakan proses pelaporan untuk mengembangkan kinerja operasi komputer yang dibandingkan dengan laporan audit lainnya. Jadi dalam laporan audit ini, auditor melaporkan mengenai latar belakang organisasi, temuan audit yang diperolehnya, kesimpulan, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk masa akan datang. Terus ada mengandalkan informasi dari komputer. Jadi kompetensi adalah reliabilitas suatu sumber informasi yang biasa disebut bukti. Di sini ada dua tujuan review dan pengujian pengendaliannya ini, yaitu pertama untuk mendapatkan bukti pada keseluruhan elemen audit objektif agar memiliki tujuan audit perusahaan, untuk menentukan bahwa bukti yang didapatkan dalam suatu entitas akan kompeten jika audit diperpanjang dalam pengujian yang lebih detail. Terus selain itu ini dinyatakan bahwa reliabilitas bukti audit adalah berhubungan dengan kompetensi, dan kompetensi ditentukan dengan review dan pengujian internal secara pengendalian manajemen digunakan untuk sumber informasi. Terus di sini ada ketika komputer adalah sumber dari informasi, maka cara untuk menentukan
reliabilitas dari informasi yang datang darinya adalah mereview dan menguji pengendalian manajemen komputer. Terus di sini ada memperpanjang prosedur audit untuk menjamin kompetensi bukti. Jadi dalam evaluasi pengendalian manajemen, auditor harus mengumpulkan latar belakang informasi dan berbagai bukti pengendalian mengenai EDP untuk menentukan keefektifannya. Sehingga dapat dipertimbangkan risiko yang diambil dalam menentukan atau menolak informasi dari komputer. Terus di sini dalam menentukan informasi ini ada beberapa kompeten, yaitu pertama yaitu auditing komputer dengan TextDesk. Jadi TextDesk ini TextDesk ini adalah sebagai pengumpul transaksi simulasi yang dapat diproses secara akurat dan mengidentifikasi sesuatu yang tidak layak atau sesuatu yang ditolak. Terus di dalam TextDesk ini ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya ini di sini teks ini dapat didesain untuk beberapa program, sistem atau peralatan. Terus ada hasil pengujian dapat dicek dengan mudah, pengujian data diproses secara tepat, dan kelemahannya ini ada TextDesk hanya valid untuk aplikasi tunggal atau program yang didesain untuk ini. Terus ada TextDesk ini mahal dan menghabiskan waktu untuk mengembangkan dengan baik. Terus terakhir itu ada juga tidak praktis jika mungkin mendesain TextDesk untuk menguji setiap kemungkinan situasi dalam administrasi dan akuntansi. Terus kedua ada auditing with generated audit software GAS. Jadi GAS ini tidak hanya digunakan untuk membuat analisis khusus, tetapi GAS ini juga menentukan kualitas dari pengendalian operasi dalam komputer. Terus di sini GAS dikembangkan suatu kantor akuntan publik untuk dipakai sebagai atau berbagai audit klien maupun audit pada tahun yang berbeda, sehingga GAS ini membutuhkan biaya yang tinggi dan GAS ini bisa dipakai untuk pengujian pengendalian maupun pengujian substantif. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fira Rahmanona dengan NIM 2018-1078. Di sini saya akan menjelaskan kemajuan komputer auditing. Peningkatkan kegunaan dan kompleksitas dari komputer. Beberapa teknik yang baru telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Ini tidak hanya digunakan untuk auditing, tetapi juga untuk pengujian komputer untuk menggunakan apakah mesin-mesin beroperasi secara tepat. 3 teknik yang baru yaitu adalah integrated test facilities. Dalam integrated test facilities, auditor menggabungkan dalam sistem operasi manual pengujian seseorang departemen aktivitas transaksi akan masuk dalam operasi komputer yang dibuat tepat seperti operasi manual. Ada 2. Yang pertama yaitu simulation dipakai auditor untuk melihat pengujian data dengan menggunakan program langsung. Simulasi mengharuskan auditor mengevaluasi data dengan pengujian program. Auditor akan mengembangkan program berdasarkan fungsi yang diuji. Kemudian dilanjutkan dengan bekerja melalui komputer utama untuk semua transaksi yang berhubungan dengan area itu. Yang kedua, tracing and tagging, yaitu auditor biasanya melalui penelusuran suatu data atau 2 transaksi yang relevan mengenai tujuan audit khususnya. Selanjutnya dapat mengikuti transaksi ini dengan observasi visual atau dengan melihat catatan, yaitu menelusuri program yang disediakan dan menggunakan hasil printout-nya. Metode ini sama seperti mirip dengan metode yang dipakai dalam review manajemen kontrol. Perbedaannya yaitu adalah bahwa metode
tracing and tagging ini dilakukan secara elektronik, sedangkan yang dipakai dalam review manajemen kontrol itu dilakukan secara manual. Next, selanjutnya yaitu audit teknologi informasi dan teknik audit berbantu komputer atau TABK. Perusahaan-perusahaan mulai mempertimbangkan kemungkinan dilakukan audit teknologi. Alasannya digunakan audit TI adalah masalah keamanan sistem internal, terutama ketika akan berhubungan dengan internet. Internet dianggap sebagai cara yang paling efektif dan efisien untuk berkomunikasi kantor cabang ataupun pihak luar tersebut, termasuk pemasok barang dan jasa. TABK atau disebut dengan Computer Association Audit Technique and Tools atau CAAT dapat membantu auditor dan melakukan auditnya. Selanjutnya, Gui et al. 2001 1.134 mengatakan CAAT merupakan alat dan teknik yang melibatkan komputer sebagai bagian internal dari proses audit sedang dilaksanakan. Jika klien menggunakan komputer untuk aplikasi yang signifikan, maka auditor dengan menggunakan CAAT untuk melaksanakan audit dengan lebih efisien dan efektif. Akan tetapi sebelum memutuskan menggunakan CAAT, auditor harus melihat hal berikut, yang pertama, tujuan audit, apa yang mencapai dengan CAAT, apakah audit tersebut efektif. Yang kedua, apakah praktis bagi para auditor melaksanakan audit secara manual sesuai dengan sifat pemrosesan komputer. Auditor tidak selalu dapat melaksanakan pengujian dengan menggunakan metode konvensional. Yang ketiga, apakah klien mau bekerja sama atas permintaan bantuan. Klien harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan mengizinkan menggunakan komputer, menyediakan asisten sistem informasi, dan mengizinkan akses ke data program komputer. Next, selanjutnya yaitu kertas kerja. Menurut Julitas 2003.48 mengatakan bahwa dengan memanfaatkan teknologi atau TI, auditor dapat membuat kertas kerja dalam bentuk elektronis serta dikelola dan disimpan dalam bentuk elektronis pula. Sudah banyak audit software yang tersedia di pasaran yang dapat memudahkan auditor untuk melakukan komputerisasi atas kertas kerja. Berbagai audit software tersebut memiliki kemampuan untuk membuat kertas kerja sesuai dengan bentuk yang dapat disesuaikan dengan standar yang di Indonesia. Solusi kertas kerja elektronik juga memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan beberapa aplikasi yang bisa digunakan auditor setiap hari, seperti aplikasi pengolahan kata atau word processor dan pengolahan angka seperti spreadsheet. Bahkan ada juga yang diintegrasikan dengan beberapa aplikasi. Next, yang selanjutnya yaitu analisis data dan pendeteksian kecurangan. Saat ini kan banyak tersedia auditor software yang dapat dimanfaatkan oleh auditor untuk melakukan analisis data elektronik, misalnya seperti RIX, ACL, ACT Review, IDEA, SAS, Microsoft Access, Datas Microsoft Excel, Monarch, dan Visual. Selanjutnya dikatakan bahwa Microsoft Access sangat bermanfaat untuk melakukan analisis data elektronis dengan memudah dan cepat serta secara keseluruhan, di mana auditor tidak perlu lagi mengambil sampel karena analisis
dapat dilakukan atas keseluruhan data. Dengan demikian, tingkat keyakinan audit akan meningkat. Beberapa hal yang dapat dilakukan melalui solusi TI yang meliputi yang pertama yaitu pengurutan data dan pengelompokan data. Yang kedua, pengikhtisaran data. Yang ketiga, penggabungan data. Yang keempat, pemilihan dan ekstraksi data. Yang kelima, analisis data seperti aging, sertifikasi dan klarifikasi data. Yang keenam yaitu perhitungan ulang. Yang ketujuh, eksplor dan konversi data. Yang kesembilan yaitu pengujian data dan pengujian data ganda dan data yang hilang. Yang ke-10 yaitu pengambilan sampel. Beberapa audit software dapat menjadi alat utama untuk mendeteksi kecurangan. Dalam audit laporan keuangan, area yang paling sering diperiksa oleh auditor adalah mendeteksi kecurangan, antara lain adalah hutang, gaji, biaya-biaya, dan persediaan. Umumnya kecurangan yang dicari berupa pembayaran faktur ganda atau pelaporan beban, rekanan yang salah, pembayaran yang tidak lazim atau melebihi yang diotorisasi, pembayaran upah ke bekas karyawan atau penyesuaian jumlah persediaan. Selanjutnya yaitu ada audit teknologi informasi. Menurut Napilus 2004.1 mengatakan bahwa audit teknik informasi sangat dibutuhkan oleh satu perusahaan yang telah menerapkan TI untuk kepentingan usahanya. Audit TI bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses-proses manajemen risiko, kontrol, dan good governance. Audit TI mencakup 6 komponen yang sangat esensial, yang meliputi pendefinisian tujuan perusahaan, penentuan isu, tujuan dan perspektif bisnis antara penanggung jawab bagi dengan bagian TI dan review terhadap pengorganisasian bagian TI yang meliputi perencanaan proyek, status prioritas, staffing levels, belanja TI dan IT change process management, dan asesmen infrastruktur teknologi. Yang terakhir yaitu asesmen aplikasi bisnis serta temuan-temuan dan laporan rekomendasi. Industri keuangan misalnya seperti perbankan terlebih dahulu mengenal audit TI dibanding industri lainnya. Industri ini memang dikenal sebagai the most computerized industries. Itu disebabnya industri perbankan sangat mengenal sebagai besar telah menggunakan audit TI. Pentingnya audit TI adalah persoalan yang menyangkut sistem perangkat, jaringan dan manajemen TI yang menyeluruh dan berkesinambung dari waktu ke waktu serta kepentingan untuk melindungi nasabah. Selanjutnya ada lampirannya yaitu investasi di bidang teknologi informasi, yaitu TI tertera dalam blueprint pembangunan jangka panjang Bank NISP. Platform TI saat ini merupakan suatu keharusan bagi setiap bank yang berkeinginan untuk melayani dan mengolah jutaan informasi nasabah dalam satu platform terpadu. Selain itu, ketentuan undang-undang praktik perbankan modern untuk membantu risiko secara efektif atau menjaga transaksi nasabah dalam rangka program Know Your Customer. Bank Indonesia mensyaratkan setiap bank umum menjalankan dan memelihara sistem TI-nya. Pada tahun 2015, Bank NISP menerapkan sistem aplikasi baru termasuk OPGS dan Trade Innovation yang selesai pada tahun 2006.
untuk mendukung kegiatan treasury dan trade finance yang sangat membantu meningkatkan kemampuan pelayanan bank NISP. Pada kedua bidang tersebut, sistem informasi di Bitur juga diterapkan bersejalan dengan ketentuan Bank Indonesia telah meningkatkan database nasabah Bank NISP. Sebagian dari disaster recovery system untuk menjamin kelangsungan usaha dan dalam situasi darurat, Bank NISP mengembangkan fasilitas data recovery center di Jakarta dan data center di Bandung. Selanjutnya next. Selanjutnya yaitu ada pengalaman 3 reksa. Sebenarnya dari ini Napilus 2004 4-5. Pengalaman PT 3 reksa ini yang mempunyai konfigurasi sistem dan jaringan PT 3 reksa terfokus pada konsep dan penerapan One Internet dan email system serta pendokumentasinya. Konsep One yang jelas tersentralisasi di kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia. Jaringannya memiliki kecepatan cukup tinggi, yaitu 1000 MB, agar bisa mengimbangi beban kerjanya. Sebelumnya kantor perwakilan perusahaan memiliki 4 email address dominan yang terpisah. Namun setelah diaudit keempatnya ini dilebur menjadi satu koneksi internet yang tadinya terbuka, diubah melalui satu gateway yang telah dilengkapi firewall. Untuk server assessment audit mewajibkan penerapan konfigurasi RAID dilakukan terutama untuk main capital application. Dengan konfigurasi tersebut terdapat minimal 3 disk, sehingga jika salah satunya gagal dan crash, maka 2 disk yang lainnya itu akan menggantikan sambil menunggu perbaikan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kehilangan data-data penting perusahaan. Asesmen terhadap server juga menghendaki penerapan skema dengan CICT dan Pirati Luna. Pengendalian jarak jauh CICT untuk PC printer. Asesmen menghendaki virus scanner dilakukan secara otomatis ketika penggunaan login. Penyimpanan data tidak lagi dilakukan pada driver lokasi, tetapi langsung pada file servernya, kecuali pada kantor cabang yang dilakukan dengan CD atau CD-RW. Sekian dari presentasi saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.